Sudah lama saya tidak berkunjung atau memberikan di sana. Oleh karena ya sebagai orang yang usianya tambah hari tambah muda, saya habis operasi syaraf kejepit di Kuala Lumpur. Kemudian 3 minggu lalu berangkat lagi ke Kuala Lumpur untuk melihat hasil operasinya. Sebenarnya sakitnya sudah cukup lama, lebih dari 5 tahun yang lampau. Tapi biasa, setiap manusia kalau menghadapi kematian, menghadapi sakit yang berat, selalu timbul rasa was-was dan takut. Apalagi umatnya juga ngompor-ngompori, jangan operasi Bante. Operasi syaraf tulang punggung banyak yang lumpuh. Wah, kalau saya lumpuh nanti kasihan umatnya yang memelihara dan kasihan sama niranya yang harus merawat. Akhirnya saya tunda. Akhirnya menyerah juga. Menyerah berarti apa? Pasrah, sudahlah. Apapun yang terjadi, terjadi. Kalau bahasa Arabnya itu kun fayakun. Mau terjadi, terjadilah. Atau bahasa Italinya che sera sera. What will be, will be. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Sudah, saya pasrah. Karena itulah menjelang operasi, saya masih bisa melakukan acara bersama keluarga. Ya, sudah itu pergi ke Pekanbaru, yaitu acara Maga Puja. Jadi masih di sana 3 bulan yang lalu. Dari sana kemudian terbang lagi ke Singapura, mengisi dhamma desa di Singapura, baru operasi. Ya, ternyata operasinya enak. Tidak seperti yang saya takutkan. Karena operasinya sama sekali tidak takut. Oleh karena teknologinya juga bagus, termodern, dokternya juga ahli, rumah sakitnya bagus di ortopedi, sehingga apa? Operasi tanpa rasa sakit. Rasanya nggak masuk akal. Nggak ada satupun yang percaya, termasuk saya sendiri nggak percaya. Tapi kok ya betul-betul tidak sakit. Yaitu berkah kebaikan dari kita semua yang selalu menanam kebaikan kebajikan. Pada waktu pagi saya konsultasi dengan menunjukkan hasil operasi, hasil MRI 5 tahun yang lalu. Dokternya mengatakan ini harus dioperasi, sudah. Wah, nggak ada jalan lain. Sama semua ceritanya harus dioperasi. Jadi menekankan nggak ada jalan lain. Karena selama 5 tahun sakit saya ya diobati secara tradisional. Yang tusuk jarum, yang tusuk onde, yang pijat, yang fisioterapi, macam-macam tradisional. Minum jamu ini, jamu itu, pil ini, pil itu. Ujung-ujungnya juga ya mengurangi rasa sakit saja. Penyakitnya nggak hilang, masih nempel. Masih suka, masih cinta sama saya, nggak mau pergi-pergi. Nah pada waktu saya sudah ketemu dokternya, saya tanya dokternya, kapan ini operasinya? Bisa besok? Oh enggak bisa, saya sibuk. Lusa, saya sibuk. Jadi kapan dok? Ya nanti malam. Waduh mati aku gitu. Mati aku gitu. Ya sudah. Kemudian pertanyaan kedua adalah, pertanyaan ketiga kan, berapa duitnya? Ujungnya kan duitnya, nanti jangan-jangan sudah dioperasi nggak punya duit, saya disandera di sana. Ya, diberitahu sekian nih, ya sudah, oke aja, sudah siap saya. Kemudian jadi saya boleh pulang. Oh enggak bisa, langsung aja periksa darah, MRI lagi, suruh makan siang, sudah itu puasa, malamnya langsung dioperasi. Pada waktu sudah siuman, saya membuka mata, kelihatan cewek-cewek perempuan-perempuan berjilbab. Waduh, saya ini ada di mana ya? Nah,
Jangan-jangan MATI ini. Kemudian saya dengar suara-suara, berapa rakaat itu sholatnya, berapa rakaat itu. Waduh, kok Islam semua ini ya. Ternyata itu adalah suster-suster orang Melayu. Begitu saya nengok ke kanan, kapiah saya kelihatan, oh ternyata saya hidup ternyata. Ya itu namanya ketakutan, roga itu selalu ada di sekitar kita. Karena keinginan untuk tetap sehat, selamat, kuat. Tetapi dengan jalan dharma, akhirnya juga operasinya berjalan dengan baik, tidak sakit sama sekali karena teknologinya juga cukup canggih. Hanya tidak bisa berjalan selama 1 hari terjadi kelumpuhan kaki kanan. Oh ini yang dimaksud dengan orang-orang jangan operasi karena lumpuh. Akhirnya 1 hari istirahat, hari kedua baru berjalan turun ya, dengan walker kalau ke kamar kecil. Selama ini kalau buang air kecil ya selalu di tempat tidur. Itulah kisahnya. Kemudian kemarin saya berangkat lagi ke Kuala Lumpur untuk cek terakhir, ya memang sudah sehat. Dari sana langsung terbang ke Bali. Maunya istirahat dululah di Bali 3 hari. Ceramah jangan lebih dari 3 tempat. Ternyata harus ceramah di 6 tempat. Waduh. Ya, mumpung saya di sini katanya ya sudah. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jadi orang itu kalau mau berbuat satu dana, apakah dana dhamma itu katanya yang terbaik, ya harus dilakukan dengan tulus, dengan senang hati. Ya kita penuhi, keliling Bali Utara di desa-desa ya, yang sudah lama saya enggak pernah kunjungi. Bahwa kalau kita memberikan secara tulus, ya maka itu ringan. Karena kita tidak pernah merasa memberikan hutang kepada orang lain. Kalau memberikan hutang, memberikan sesuatu dan bentuknya seperti hutang, maka kita akan menagih. Ini yang dikatakan sebagai dana, tetapi kita itu tidak tulus. Ibaratnya trading, dagang. Kalau kita memberikan uang, ya saya dapat barangnya. Saya tidak mungkin memberikan uang tanpa mendapatkan apa-apa. Nah ini seringkali akan mendatangkan ketidakpuasan hidup. Karena belum tentu orang yang kita bantu itu memberikan balasan seperti yang kita harapkan waktu dekat ataupun waktu jauh. Karena itu saudara sekalian, SPD apa yang nanti saya buka ya, atau dibukanya jam berapa nanti ya. Ya. Atau langsung buka ini. Ya, langsung buka. Ya. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui mengenai resep-resep bagaimana kita bisa hidup nyaman, aman, dan bahagia. Aman, nyaman, bahagia. Kalau kita mengalami hal-hal yang kurang nyaman, bukan karena kesalahan kita, ya bagaimana itu teori Dharma yang kita pelajari ini kita terapkan agar ketidaknyamanan itu bisa berubah menjadi menerima apa adanya. Karena segala sesuatu itu anicca, berubah. Dan anicca ini tidak bisa kita hambat. Seperti bergeraknya sinar matahari dari pagi yang cerah, terang, kemudian siang hari sampai dengan nanti malam, pada waktu senja juga akhirnya surut. Surut itu apa? Ya kematian. Kematian bisa datang mendadak tanpa kita ketahui. Menjelang senja itu ibaratnya sakit, matahari tertutup oleh awan. Ya seperti di Surabaya juga, ya tadi malam ya tidak sangka sudah hujannya begitu lebatnya, suaranya begitu. Demikian juga dengan kehidupan kemarin, pada waktu saya dari Gianyar menuju ke Denpasar, saya mendapatkan kabar
yang telepon kapia saya, yang biasa saya juga menginap di rumahnya. Ya, seorang umat Buddha dari tradisi Mahayana. Nah, tapi hatinya juga Theravada kok. Karena dia juga sering kalau saya ke sana, di dalam rumah kita dialog-dialog mengenai Dharma. Pada waktu dia telepon, Bapak ini menangis. Wah, kodenya apa kalau menangis itu? Ya kesedihan. Kalau orang telepon menunjukkan Bante, rezeki datang itu. Ya Bante, wah ini happy life. Ada di mana Bante? Wah ini lagi senang, gembira. Ternyata ini menangis. Beritanya kurang nyaman, tidak enak. Anak perempuan tunggalnya, paling kecil, usia 20 tahun, meninggal dunia. Meninggal dunia pun juga tidak nyaman. Yaitu loncat dari kamar kosnya tingkat 6 di pinggir kota. Karena beliau tinggalnya di Pik. Meninggal dunia. Ini bisa terjadi. Kalau kita tidak mengenal Dharma, maka apa? Timbul kegoncangan. Kenapa saya sudah berbuat baik, berbuat banyak, aktif di wihara, kok dapat berkah matinya anak kesayangan saya, perempuan yang paling kecil. Itu di semua agama terjadi begitu. Pertanyaan kalau tidak kenal Dharma, maka tidak kenal jawabannya. Tetapi kalau kita kenal Dharma, ya, maka kita bisa menjawab hal itu semua. Tentu ada sebab-sebab dari pengasuhan, sebab-sebab dari yang bersangkutan, pergaulannya seperti apa setelah di luar rumah. Ini gunanya kita mendengarkan, mengikuti acara-acara SPD ini. Bahwa kematian bisa datang sewaktu waktu. Tidak disangka dan tidak dinyana seperti kasus ini. Kesedihan luar biasa. Tetapi oleh karena dia memahami Dharma, banyak bergaul dengan para bante, maka dia mengatakan, ya sudah, saya ikhlaskan. Dia pergi. Kontraknya memang habis sampai di situ. Kalau kontraknya Bante Jayamedo belum habis. Kapan habisnya? Ya nggak tahu. Sewaktu-waktu bisa. Kemudian dia merasa bersyukur bahwa selama di rumah Dewa sampai di kremasi kemarin, ada 20 biku yang datang. Baik dari Mahayana maupun Theravada. Nah dia mengatakan, oh anak ini pergi diiringi dengan keberkahan. Nah dia merasa apa? Bersyukur. Tidak seperti orang lain. Ada yang meninggal dunia. Saya pernah ada di Jakarta. Sudah 3 hari tidak dibacakan parita. Ibu itu datang kepada saya. Bante bisa enggak mampir baca doa depan jenazah. Suami saya. Sudah 3 hari tidak ada yang bacakan. Karena apa? Dia tidak pernah berkumpul di wihara. Tidak mengenal para biksu atau biku. Yang dikenal adalah Soekarno-Hatta. Yang jadi Tuhannya adalah uang. Oh iya baik nanti setelah acara ini saya akan datang. Pada waktu saya datang mendekati, loh peti matinya mahal betul. Wah harganya berapa juta ini? Cukup mahal. Sudah 3 hari enggak dilihat. Saya katakan lain kali kalau perlu biksu,
biksu siapa aja. Jangan anggap itu bayar mahal. Kalau model begini nggak bayar. Kalau model lain terserah. Nah, karena sekarang itu tanpa uang, no money, no service. Tidak ada sesuatu yang cuma-cuma. Bahwa para biku sampai 21 datang sana, tidak lain karena baik budinya Kapihah saya. Biku mana aja, baik Theravada Mahayana, disantuni, dibantu, dijemput, diundang makan di rumah untuk makan siang dan sebagainya. Itu tanaman dia. Sehingga anaknya pun memperoleh keberkahan dari perbuatan baik dari keluarganya. Meskipun anak ini tidak rajin ke wihara, yang namanya anak muda itu pasti masih bergaya. Tetapi orang tua di rumah harus bisa mengajarkan dharma. Enggak dapat di wihara, di rumah pasti memberi. Kalau orang tuanya mau memberi. Ini kewajiban orang tua untuk memberikan bimbingan dharma. Apa yang didapat di wihara ini Anda dengarkan, Anda simak semua. Sudah itu yang kedua adalah Anda terapkan. Di nomor 1 adalah bahu saca. Belajar memahami ilmu pengetahuan. Baik itu pengetahuan mencari uang, baik itu pengetahuan mencari pangkat, baik itu ilmu pengetahuan mencari sahabat-sahabat yang banyak, itu penting sekali. Gunanya apa? Setiap pengetahuan yang Anda dapat harus, saya katakan, harus bisa diterapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu gunanya pengetahuan. Kalau tidak, hanya hafalan saja. Ujung-ujungnya lupa, menguap, tidak bermanfaat. Tetapi kalau pengetahuan itu Anda terapkan, sipa, jadi ada bahu saja, dan ada penerapan sipa, itu merupakan manifestasi. Kalau Anda menanam pohon mawar, kemudian Anda rawat pohon itu dan berbunga, nah merawat itulah yang dikatakan sipa, menerapkan. Ujungnya adalah Anda menikmati bunga itu. Keindahan warnanya, keindahan bentuknya, baunya harum. Melihat kumbang-kumbang lebah itu datang mengambil madunya dan sebagainya. Anda perhatikan duduk begitu. Itu juga meditasi. Bukan meditasi metentang begini kemudian napas naik, napas keluar. Naik. Ini kan seperti ban sepeda yang dipompa, kempes, naik, kempes lagi begitu. Banyak kita lihat perenungan. Itulah yang dikatakan meditasi. Nah, pengetahuan-pengetahuan dharma yang Anda peroleh ini tentu bisa diterapkan, diajarkan kepada anak-anak di rumah, dengan pasangannya, diajarkan kepada karyawannya. Bukan tidak perlu, inilah ajaran Buddha. Lihatlah, Dhamma pada ayat sekian, enggak perlu. Yang enak garapnya itu, yang makan yang bisa diterima yang bersangkutan. Kalau yang makan itu sudah tua, giginya enggak ada, Anda mau kasih makanan dari jagung, jangan dikasih popcorn, nanti putar-putar aja. Atau dia kasih jambu mente, diputar enggak bisa ditelan karena enggak bisa ya harus disesuaikan, dimasak dulu, dihaluskan dulu, dijadikan bubur. Kalau itu remaja dikasih popcorn, kalau masih kecil dikasih bubur jagung. Nah, kalau yang besar dibikinkan sup, corn soup juga bisa. Semua dari bahan yang sama. Tapi sipa, penerapan itu adalah keahlian menerapkan. Memasaknya, kemudian disajikan sesuai dengan usianya. Sesuai dengan
tingkat sosialnya, tingkat kepandaiannya. Kalau itu dilakukan, maka Anda akan memperoleh banyak kebahagiaan dan belajar di sana. Anda menjadi orang yang tabah dan tangguh menghadapi anicca yang berubah menjadi duka. Tetapi kalau Anda belajar dengan baik teori-teori dharma, pariyati, seperti hari ini Anda mendengarkan apa yang saya katakan, kemudian Anda merenungkannya dan mengajarkan kepada mereka yang sangat membutuhkan yang Anda hadapi saat itu. Anda punya resep banyak, maka tinggal mengeluarkan, menerapkan, sampaikan kepada dia. Kalau dia bisa bangkit, bangun, menghapus air matanya, maka Anda akan tersenyum dan bahagia. Dengan cara demikian, maka wajah Anda pun akan cerah, akan terang. Senyum Anda juga bisa dirasakan. Sinar mata Anda pun bisa dirasakan keheningannya dan kasih sayangnya pada orang yang Anda hadapi itu. Itulah yang membuat badan Anda itu segar. Oleh karena hormon-hormon kebahagiaan sudah Anda ciptakan. Jadi bahagia tidak bisa dicari. Anda tidak bisa memohon kebahagiaan kepada makhluk adikordati atau Tuhan. Yang bisa adalah Anda ciptakan oleh diri sendiri. Jadi bahu saja cak si panca, winayu cak susi gitu. Nah di dalam menerapkan teori-teori dharma ini selalu dilandasi atas dasar sila. Kalau Anda tidak membunuh, berarti Anda menyayangi orang yang Anda hadapi, menyayangi keluarganya. Anda tidak membunuh tanaman-tanaman, berarti Anda juga menjaga lingkungan hidup. Kalau di rumah Anda banyak tanamannya, oksigennya nambah, berarti oksigen itu Anda bisa hirup secara cuma-cuma, membuat sekeluarga sehat. Jadi menjalankan sila itu bukan kekangan, tetapi melepaskan dan membangun kebahagiaan. Anda membebaskan diri, saya menghindari pencurian, menghindari ngambil barang yang bukan hak saya, maka Anda juga berarti mencintai, menghargai orang lain. Ini yang merupakan hormon yang kuat sekali. Dan orang itu akan suka dengan Anda, menyayangi Anda, karena kita melindungi hartanya dia. Kalau dia ada barang yang gemeletak, tidak kita ambil, kita mengatakan, waduh dia kehilangan, kasihan, mungkin dia masih memerlukan uang ini. Bukan malah, terima kasih Tuhan, saya nggak punya duit, ini ada dompet yang terjatuh. Bukan begitu. Kemudian yang ketiga juga mengapa kita juga menghindari melakukan perbuatan asusila. Anda lihat di televisi, orang yang pintar bahu saja, punya kepandaian, pikiran, dokter, ahli bedah, ahli ini, itu pandainya bukan orang bodoh. Dokter-dokter itu terakhir ini di mana beberapa tempat melakukan pelecehan seksual. Mumpung ini pasiennya lagi seperti saya tadi malam kemarin waktu dioperasi, lagi pingsan, saya lecehkan. Mumpung dia tidak tahu. Kalau dia tahu pasti nggak boleh. Itu terjadi. Jadi kepandaian tidak berarti orang itu menjalankan sila. Tapi orang yang menjalankan sila tidak harus pandai intelektualnya. Tetapi pandai di dalam spiritualnya. Kalau dia memiliki
kasih sayang kepada orang lain. Itulah gunanya Winayoja Susikito itu. Dengan kita menjalankan sila, orang lain akan tahu betapa kita itu menyayangi mereka. Betapa kita itu melindungi mereka dan keluarganya. Di samping itu kita juga menyayangi, melindungi diri sendiri agar tidak rusak. Nah, jika demikian maka dengan menjalankan sila ini, jadi memiliki 3 kriteria kunci sukses. Bahu Saca, Sipa, dan Winayoja Susikito itu. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terpercaya. Jadi baik dan bisa dipercaya itu adalah memperpanjang rezeki kita. Silena Sugating Yanti. Dengan menjalankan sila, itu jalan terang menuju surga. Dengan menjalankan sila itu, boga sampada. Rezeki itu akan datang karena rezeki kita itu selalu datang dari orang lain. Kalau Anda buka toko, Anda judes, Anda suka bohong, barang-barang yang expired, kedaluarsa, Anda ngaku, biarin aja, dia kan nggak tahu. Lama-lama Anda nggak bisa dipercaya. Tapi kalau orang itu mengembalikan barang-barang yang kadaluarsa, kadaluarsa, waduh maaf ya, nanti lain kali kalau beli baca dulu. Anda atau begitu, tolong itu kalau beli lihat barangnya, kapan kedaluarsanya. Saya nggak pernah jual barang kedaluarsa, tapi saya bisa jual menjelang kedaluarsa. Karena itu kalau beli barang yang murah, hampir daluarsa, cepat-cepat pulang pakai. Itu kejujuran. Maka orang itu akan menghargai kita. Menjadi pedagang yang baik dan pedagang yang bertanggung jawab. Dan secara tertib teratur, secara reguler, kita melakukan rahasia terhadap barang-barang yang kita jual. Mana yang expired. Atau dikembalikan kepada produsennya. Ya karena Bantis pernah kerja di perusahaan, konsumen kayak begini jadi tahu. Dikembalikan. Kalau dimungkin, kalau tidak mungkin, ya dimusnahkan. Berikan sesuatu kepada orang lain. Sebaiknya memang paling tidak 2 minggu sebelum kadaluarsa sudah bisa, mungkin Anda bisa danakan kepada orang-orang yang tidak punya. Apakah itu penyapu jalan, kemudian pengumungut sampah, penyapu dan sebagainya bisa kita lakukan. Masih kita bisa berbuat dana meskipun barang itu kurang baik, tapi diingatkan. Jangan sampai diberikan instant mie, setelah makan dia sakit perut atau malah keracunan. Jangan sampai begitu, ini karma buruk karena sengaja. Nah yang ketiga, 1, 2, 3, yang keempat tidak kalah pentingnya adalah subhasita. Yaitu apa? Ucapan kita yang ramah tamah. Ucapan kita yang enak. Ucapan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Betapa Anda kalau Anda lihat televisi itu selalu ingat 3 hal ini. Nah, banyak kejadian yang kita bisa pelajari di dalam SPD ini. Dan Anda cocokkan dengan apa yang terjadi di televisi. Banyak kejadiannya. Karena cemburu membunuh orang lain. Karena cemburu membakar rumah orang lain. Karena sakit hati menyukai orang lain. Banyak sekali. Juga mengenai anicca. Tiap hari Anda lihat ada anicca, ada duka. Ada anicca, ada duka. Karena apa? Ada Atta. Ada aku. Aku dihinakan. Aku direndahkan. Aku tidak dipercaya. Mana ijazah aslimu? Orang tidak percaya. Semua tanya-tanya. Sudah diberitahukan.
gini, tidak percaya juga. Kasihan orang kayak begini. Orang yang tidak dipercaya orang lain, itu kasihan. Harkat derajatnya menjadi merosot. Bisa menghilangkan kebaikan-kebajikan yang telah diberikan selama bertahun-tahun, hilang karena tidak dipercaya. Karena itulah maka laki-laki katanya harus bisa dipercaya. Kalau orang barat ini ya, kalau nggak bisa percaya, tarik itu dasinya itu. Tapi kalau wanita, ya kalau nggak dipercaya, tarik itu rambutnya. Mengapa wanita berambut panjang itu? Kalau pria itu berdasi itu, wanita nggak berdasi, tarik itu rambutnya. Menjadi dipercaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Ini pepatah yang bermanfaat masa depan. Karena lidah ini tidak bertulang. Sukanya adalah melepas seperti anak panah yang meracuni orang lain. Dari itu subhasita ini juga penting sekali. Agar Bapak tidak meracuni orang lain. Nah, dengan mendengarkan dhamma dalam acara-acara SPD ini, mungkin Anda sudah ketahui, maka itu akan memantapkan Anda untuk melaksanakan sipa itu. Mungkin ada yang Anda belum ketahui, belum jelas, dengan mendengarkan uraian dhamma dalam SPD, maka menumbuhkan kebijaksanaan apa yang belum diketahui. Ini gunanya adalah SPD ini. Jangan es teler atau es alpukat saja yang membuat Anda sehat, Anda kuat. Tetapi SPD juga penting. Dan SPD ini dimulai pertama kali itu di Bali. Kreasi dari Mama Leon, wanita tangguh dari Bali, pejuang dhamma. Di mana cucunya dua pria, ganteng-ganteng, tinggi, pendidikan luar negeri, cucunya orang kaya, dua-duanya jadi biku. Orang lain mengatakan sayang ya, gantengnya hilang. Ada di Thailand itu. Kemarin saya ketemu ayahnya di Batu Riti. Dia mengatakan, gimana dia? Dia 9 bulan menjadi bukan samanera, jadi umat untuk kerja di wihara, ngepel, nyapu, membersihkan WC, mendampingi bantinya. 9 bulan jadi pelayan dharma. Untuk menghilangkan apa? Akunya. 9 bulan. Setelah itu baru ditabiskan jadi samanera selama 1 tahun. Baru setelah itu ditabiskan sebagai biku. 2 anak laki-lakinya. Bapaknya juga nantinya menyusul kalau sudah urusan bisnis sudah bisa diselesaikan. Neneknya yaitu Mama Leon juga pada hari tuanya menjadi Atasilani sampai wafatnya. Ini adalah bentuk-bentuk keluarga yang paham dhamma, melaksanakan dhamma, dan menikmati dhamma untuk kebahagiaan orang banyak. Bukan hanya kebahagiaan pribadi tetapi orang banyak. Seperti ini juga sangat baik untuk ditiru. Karena ujung-ujungnya semua juga mesti ditinggalkan. Sekaya apapun juga seperti Pak Purdaya, Pak Po, pada akhirnya juga mati dalam bentuk kesederhanaan. Mau dikremasi di Borobudur,
Itu pun masih di demo orang banyak. Sedangkan jasanya juga banyak waktu Waisak. Tetapi waktu kremasi juga di demo orang banyak. Kalau soal kremasi kan dimanapun bisa. Karena ini namanya Jaya Medo, masih ganteng, gagah, mukanya terang. Kalau sudah mati, namanya almarhum. Besok atau lusanya ganti nama lagi. Mayatnya di mana? Ditaruhnya. Seminggu kemudian mulai baunya nggak karu-karuan. Oh, kok bau ya? Mayatnya. Bukan jenazahnya. Kalau sudah sebulan dibiarkan, belatungnya banyak, namanya mana bangkainya. Jadi semula gagah, ganteng, dihormati, dicintai, ditakuti, disayang, ujungnya juga menjadi bangkai. Karena baunya itu adalah terbusuk dari semua bangkai makhluk-makhluk hidup. Makanya cepat dikremasi, cepat dikubur karena akan mengganggu lingkungan. Nah oleh karena itulah maka kesombongan itu tidak ada artinya. Ada yang mengatakan sombong itu perlu Bante. Kalau enggak sombong sekarang kapan lagi? Kalau sudah mati enggak bisa sombong. Ditelanjangi diam. Dihina diam lagi. Dikata-katai diam. Karena itu sombong itu penting. Ibaratnya bendera itu kalau sudah ke atas pasti berkibar itu. Wah tahu ini Indonesia. Itu Inggris. Itu Amerika. Kesombongan tidak akhirnya. Ujung-ujungnya semua bendera yang dikibarkan itu juga diturunkan, dilempit, disimpan. Demikian juga dengan diri kita, ujungnya adalah disimpan dalam peti dan dimusnahkan. Nah kalau kita itu dihargai orang banyak dan percaya hukum karma itu akan mencatat. Kalau agama lain mengatakan kiri kanan itu ada malaikatnya. Malaikat kiri mencatat keburukan kita, malaikat kanan mencatat kebaikannya. Itu di dalam dharma kita adalah hukum karma. Yang mencatat siapa? Ya tidak tahu. Karena energilah yang mencatat itu sendiri. Ibaratnya Anda pakai parfum, harumnya langsung bisa dirasakan banyak orang. Tanpa kita bisa mengharumkan. Tapi kalau Anda kentut, semua orang merasakan baunya, kemudian cari-cari siapa yang kentut, ini siapa kentut, gak ada yang ngaku. Saya yang kentut, gak ada itu. Tapi kalau harum, ini wanginya itu siapa ini? Iya, kemarin parfumnya dari Singapura saya beli, ada yang ngaku. Karena itulah maka kesombongan, keangkuhan itu tidak perlu. Yang perlu adalah kerendahan hati. Merunduk tapi bernilai, ibaratnya seperti ilmu padi. Tambah berisi, tambah merunduk. Merendahkan hati. Tidak usah menyombongkan, siapa saya, siapa aku. Jangan coba-coba menundukkan. Nah, ada ceritanya ini, kan ada lagunya. Ya, sang saka merah putih siapa berani menurunkan engkau. Wah, anak ini selalu nyanyi begitu. Dia lihat sore hari ada satpam menurunkan merah putih digebukin sama dia. Nah apa ini? Kan ada lagunya siapa berani menurunkan di kau. Ini adalah kebodohan, kefanatikan. Banyak orang fanatik beragama sesungguhnya itu menjadi orang yang bodoh. Tetapi kefanatikan beragama untuk diri sendiri, tapi toleran terhadap orang lain, itu baru indah. Kita strict. Ya. Misalnya seperti di Bali, kalau SPD itu umatnya menjalankan atasila. Selalu minta silanya adalah apa namanya? Atangga sila. Hasta sila, atangga sila itu. Oleh karena ini Ibu Erlina
menerapkan SPD ini yaitu seperti Islam. Pagi itu menjalankan siang hari puasa, malam hari terawih. Terawih itu adalah pelatihan mengenai teori-teorinya. Oleh karena itu Ibu Erda menerapkan sebulan penghayatan dhamma itu seperti itu. Sebulan menjalankan atasila, sorenya mendapatkan wejangan dharma. Nah, jadi pagi itu menggemburkan tanahnya, tanah batin kita, sore hari ditanami dengan kebaikan, kebajikan, teori dharma, membahas mengenai ketidakkekalan dan mengakibatkan duka yang disebabkan karena adanya aku yang terlalu besar. Itulah yang dijalankan mengenai SPD pada waktu itu. Nah, sehingga itu bisa menyebar seluruh Indonesia. Dari seorang wanita yang tangguh, tabah, dan paham dhamma bisa menelurkan suatu program yang bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Ini tidak ada di negara Buddhis yang lain. Menjelang Asada ada acara SPD. Bukan es teler, bukan es apalagi itu. Yang esnya lain. Oleh karena itulah saudara sekalian, jangan meremehkan hal-hal yang ringan. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu meskipun kecil, kalau bertumpuk-tumpuk akan menjadi berkah yang paling besar untuk kita mencari bahagia. Sukses itu akan datang belakangan. Bukan sukses itu datang duluan. Tapi datangnya belakang karena kita menerapkan, memahami dharma, menerapkan dharma, menjalankan winaya dengan baik, kemudian penyampaian dengan ucapan yang baik, benar dan terpercaya, maka hidup Anda jauh lebih bahagia. Suksesnya mengikuti. Belum tentu orang yang sukses itu orang bahagia. Tetapi orang itu sukses karena dia itu mempunyai aset yaitu bahagia. Demikianlah pembabaran Dharma pada pagi ini. Dan tentu dengan resmi saya buka SPD ini untuk daerah Surabaya. Dengan doa semoga ini memberikan berkah, bahagia, tentram, sejahtera bagi kita sekalian. Sabi sata bhavantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia.